sejahtera buat kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan mengawali hidup dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk anugerah kehidupan hari ini. Kami boleh menjalani, menikmati dan mensyukurinya. Dan kami percaya berkat pertolongan Tuhan, setiap kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika hari ini seizin-Mu kami boleh hidup, maka hidup kami boleh berpadanan dengan kebenaran-Mu, di mana Tuhan dimuliakan, kami boleh mensyukurinya dan menikmatinya di dalam anugerah-Mu. Kami mau mendengarkan suara Tuhan, kami berdoa Tuhan kiranya menolong kami untuk memahaminya dan dimampukan hidup di dalamnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada kita hari ini, Selasa 8 April 2025, diambil dari Yesaya pasal yang ke-66 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dengan dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman ini menceritakan kehidupan bangsa Israel setelah Tuhan memulihkan mereka dari pembuangan. Tentu pemulihan itu terjadi ketika mereka menyadari akan dosa mereka dan kemudian mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan, sehingga akhirnya yang dikerjakan oleh Tuhan adalah kemakmuran, kesejahteraan, sukacita menjadi bagian daripada umat yang telah bertobat, di mana sebelumnya mereka harus menjalani penderitaan, dan kalimat ini mengatakan bahwa mereka tadinya sedang berkabung, tetapi Tuhan telah mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan, tangis menjadi tawa, sukacita dan sorak-sorai, kesedihan menjadi kegembiraan. Karena itu lewat peristiwa ini kita mendapatkan satu pemahaman yang benar dari seluruh persoalan yang kita sedang hadapi dalam hidup ini. Ternyata kasih setia Tuhan jauh melebihi segalanya. Soalnya dikasih oleh Tuhan ada banyak faktor ataupun penyebab serta bentuk setiap persoalan atau pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetapi apapun yang kadangkala membuat kita seolah-olah tidak lagi kuat, tidak lagi mampu dalam menjalaninya, percayalah bahwa itu karena perasaan kita. Kita berangkat dari keterbatasan kita sehingga setiap persoalan apapun itu kita mengatakan bahwa kita tidak lagi kuat. Saudara dikasih oleh Tuhan, ada saatnya di mana penderitaan itu dalam bentuk apapun itu, seizin Tuhan boleh kita jalani. Tentu bukanlah maksud Tuhan untuk meninggalkan kita, Tuhan melupakan kita, Tuhan tidak lagi mengasihi kita. Tapi lewat persoalan, bentuk kesulitan yang kita hadapi, Tuhan sedang membentuk iman kita, ketergantungan kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan semua kita tahu bahwa selama kita hidup di dunia ini, hidup itu adalah perjuangan. Dan tentulah ketika berbicara perjuangan, perjuangan kita adalah perjuangan bersama dengan Tuhan. Dan dipastikan bahwa setiap perjuangan kita bersama dengan Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan, itu tidak akan pernah sia-sia. Namun kita juga harus rendah hati, karena di sana dituntut kesabaran. Kenapa? Karena kita sedang menjalani proses yang ada, tetapi kita percaya sekali bahwa proses tidak akan pernah mengkhianatin. Paulus mengatakan dalam Roma 8 ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Penderitaan atau pergumulan hidup yang kita hadapi tidak ada apa-apanya karena tidak melampaui batas kemampuan kita. Saudara, percayalah, Tuhan paham tentang perjalanan kehidupan yang sedang kita jalanin. Tuhan tahu siapa kita dan Tuhan juga tahu sejauh mana sebenarnya kapasitas kita. Pengalaman Yesus ketika di dunia, Alkitab juga menceritakan sesungguhnya dalam doanya, secara kemanusiaan dia mau menolak penderitaan itu. Tetapi Bapa di sorga lebih memilih dan menetapkan
dan ketetapannya itu tidak berubah. Yesus anak Allah ketika masih di dunia harus menjalani penderitaan itu. Tetapi pada akhirnya bahwa semua penderitaan, penghinaan, penganiayaan itu berubah menjadi kemenangan demi keselamatan daripada umat. Saudara, inilah yang menjadi sukacita dan kegirangan kita, bahwa penderitaan Kristus adalah membawa kemenangan bagi kita orang yang percaya. Semakin banyak pergumulan, penderitaan, persoalan yang kita hadapi, tentu semakin banyak, semakin besar perjuangan kita di dalam Tuhan. Ketika kita sampai pada batas akhirnya, maka di sanalah saat kemenangan itu dinyatakan, semakin besar sukacita dan kebahagiaan kita. Jangan pernah menyerah dalam menghadapi segala bentuk persoalan hidup ini. Di setiap situasi hidup, apapun itu, dan dimanapun kita berada, Dia selalu ada bersama dengan kita. Saat ini kita mungkin sedang sedih, kita sedang berkabung, kita sedang bergumul sekali di dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Tetapi sabar dan tetaplah tenang. Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti memulihkan dan membawa kita kepada kemenangan dan sukacita. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami ada saat-saat tertentu kami menghadapi kesulitan dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tapi selama kehidupan itu berlangsung, maka selama itu juga kami punya Tuhan yang hidup, yang senantiasa hadir di setiap detik kehidupan yang kami boleh jalani, sehingga tidak ada seorang pun di antara kami yang berjuang bersama dengan Engkau akan dikecewakan. Karena biarlah kami ditetapkan untuk hidup di dalam iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan. Berkati kehidupan kami hari ini, supaya hidup hari ini membawa sukacita, damai sejahtera, yaitu kemenangan bersama dengan Kristus. Bapa, terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.